Jangan cerewet, Surya, kenapa begitu berbelit-belit? Mungkinkah kau merasa takut? Apa kau tahu aku pernah menerima pelatihan yang profesional? Bagaimana mungkin aku bisa takut? Lily, aku nasihati kau. Sekarang kau menyerah saja, jangan sampai nanti kau kalah. Aku takut jika tersebar Surya menindas wanita. Aduh, kau tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Aku dan Lily pasti akan menang. Lily? Lily, kau benar-benar merasa Tuan Jack bisa membawamu menang? Kenapa tidak? Dia adalah tuan muda yang tidak pernah setia. Biliar bukan keahliannya. Aku tidak merasa kami akan kalah. Kau begitu percaya padanya. Lily, kau tahu bagaimana dirinya secara pribadi. Aku mengenal dia selama ini. Di sisi yang tidak pernah kekurangan wanita. Apa kau tidak merasa kau spesial di matanya? Baik. Kalau begitu bagaimana aku secara pribadi? Pak Surya langsung terus terang dan bicarakan padaku. Wanita idolaku, aku akan membantumu. Terima kasih. Apa kau sudah cukup membuat onarnya? Siapa yang membuat onar? Surya, aku sedang dengan serius mengejar wanita idolaku. Wanita idolaku, tenang saja. Nanti aku pasti tidak akan membebanimu. Lomba dimulai. Ibu, yang paling depan adalah Kak Surya. Lihat, Kak Surya bermain dengan sangat baik. Aku sudah melihatnya. Benar, putraku itu selalu yang terbaik. Ibu, lihatlah. Wanita di sana itu. Apakah Lily? Itu Lily. Dia selalu muncul di mana-mana. Nisa dicelakai olehnya sampai masuk penjara. Sebaliknya dia malah begitu bebas. Tim Lily menang. Apa? Wanita bernama Lily itu malah menang. Pak Surya, kau sudah kalah. Semoga kali ini kita bekerja sama dengan gembira. Yeah! Wanita idolaku, tidak disangka kau bermain bola dengan sangat baik. Saat kecil, kakakku pernah mempekerjakan juara nasional snooker untuk menjadi pelatihku. Untungnya barusan aku tidak membuatmu malu. Kau juga tidak buruk. Tapi hari ini, terima kasih bantuanmu. Aku harus pergi mengganti pakaian dulu. Pergilah. Sampai jumpa. Di koran diberitakan bahwa Lily ini tidak setia dalam hubungan, sembrono dan kejam. Hari ini begitu bertemu, tampaknya tidak seperti yang dirumorkan. Rumor yang tersebar itu merupakan desas-desus. Paido tidak perlu peduli. Kudengar beberapa waktu lalu kalian mau bercerai. Kalian berselisih dengan sangat buruk. Tidak disangka Pak Surya bisa-bisanya berbicara untuk melindunginya. Dalam dunia biliar di Kota Bari, Pak Surya memiliki rumor yang tidak bisa dikalahkan. Mungkinkah tadi kau sengaja mengalah padanya? Tidak ada. Bagaimanapun aku adalah orang yang berpengalaman. Kau tidak bisa menutupinya dariku, Pak Surya. Kalau suka, mengalah untuk mengejarnya. Kalau sampai direbut orang lain, kau akan sangat menyesalinya. Kau pergi kemana? Kalau sudah hamil, jangan asal berpergian. Kenapa Lily masih di sini? Terima kasih kalian menghadiri acara bisnis hari ini. Kurasa kalian seharusnya sudah tahu. Diego Techno Group Hall dan Grup Crown telah mencapai kesepakatan kerjasama. Apa? Grup Hau kami ingin bekerja sama dengan Grup Crown? Kita tidak mudah terlepas dari binatang pembawa sial. Bagaimana Surya bisa menyetujuinya? Pasti Lily wanita itu. Dia menggunakan siasat rendahannya. Tutup mulut kalian, jaga ucapan kalian.
Daripada mengkhawatirkan orang lain di sini, lebih baik cemaskan sebentar putrimu yang berada di penjara. Diam! Siapa yang bilang denganmu? Putriku masuk di penjara semua karena kalian telah mencelakainya. Kalau kau berani asal bicara lagi. Apa kau percaya? Aku akan menamparmu. Kenapa? Apa belum cukup membereskan kalian? Berani bersikap lancang lagi? Aku akan mengirim kalian semua ke kantor polisi. Sani, tidak apa-apa. Kita jangan pedulikan dia. Ayo pergi. Ibu, masalah ini kita tidak bisa biarkan begitu saja. Lebih baik. Yang kau katakan benar. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bu Lili sudah kembali. Mari kita persilakan Bu Lili memberikan sepatah dua kata. Aduh, kalungku menghilang. Ada apa, Ibu? Surya, barusan ibu melepaskan kalungku dan menaruhnya di meja, lalu menghilang dalam sekejap. Itu adalah kalung warisan dari keluarga Hao. Bagaimana bisa hilang? Nyonya Ria, mungkin saja terjatuh di sudut ruangan. Aku akan segera menyuruh pelayan membantumu menyarikannya. Kulihat tidak perlu dicari lagi. Kalung ini pasti sudah dicuri. Tadi aku melihat Lily dan temannya ini bertindak aneh. Mereka lewat di samping meja, lalu kalungnya tidak ditemukan lagi. Si Marga Chris, kau jangan asal bicara. Aku asal bicara. Lily, kulihat kau yang mencurinya kan? Aku tidak melakukannya. Tidak. Baiklah, buka tasmu. Biarkan kami melihatnya dan semuanya akan terungkap. Boleh. Jika aku tidak mencuri kalung ini, berarti kalian memfitnahku. Bagaimana? Jangan cerewet. Pasti kau yang mencurinya. Jika kau tidak mengambilnya, aku akan berlutut kepadamu dan minta maaf sambil mengetuk kepala. Baik. Pegang ucapanmu itu. Ini bagaimana mungkin? Baiklah, sudah kubilang kau yang mencurinya kan? Sekarang bukti dan saksi sudah ada. Lily, apa yang bisa kau sangkal? Kau asal bicara. Kau sembunyikan di mana? Lily, aku beritahu kau. Kalung ini adalah pusaka warisan milik keluarga Hao. Di atasnya bertahtakan sebuah batu permata hijau milik leluhur. Nilainya sampai 20 miliar. Benda seberharga ini, kau bahkan berani mencurinya. Apa kau yakin aku akan membuatmu masuk penjara? Aduh, kalian sudah mencuri karung, sekarang mau fitnah orang. Kalian masih berani tertawa? Bagaimana kau tahu? Ini adalah kalung. Apa? Hah? Kenapa bisa begitu? Kalian pasti sudah menukarnya. Pasti ada di dalam tas kalian. Ibu, cukup. Maaf Nona Lily, pasti kita telah salah. Kita pulang dan cari lagi ya. Aduh, kalian jangan pergi. Kalung telah hilang adalah hal yang sangat serius. Memang harus diselidiki dengan baik. Tapi, apakah kalian juga harus memeriksa tas sendiri? Tidak perlu lagi. Nyonya Ria, kalung Anda begitu penting dan hilang di tempatku. Aku merasa enggan. Demi berjaga-jaga, lebih baik periksa dengan cermat sebentar saja. Setelah berlama-lama, ternyata kalungnya disembunyikan di tas. Maling teriak maling. Bagaimana mungkin ini? Wanita tua ini pasti ingin mencelakai kita. Tidak bisa, aku harus berdebat dengannya. Mereka tidak akan mengakuinya. Bagaimana dengan kita? Jangan panik. Karena mereka bisa mencelakai kami. Kalau begitu kami juga boleh. Kami tidak maling teriak maling.
Kalian jangan asal bicara. Begini ya, karena kalian tidak berkolusi, itu berarti Angel yang mencuri kalungmu. Hal sebesar ini harusnya dilapor polisi. Bukan aku, jangan lapor polisi. Surya, kenapa mereka mau lapor polisi? Cepat bicara. Apa yang harus kukatakan? Ibu, bicara jujur denganku. Kenapa kalung ini ada di tas Angel? Kalian bilang Lily yang mencurinya. Semua ini adalah salah paham. Aku sendiri yang tidak menemukannya. Aku masih mengira Lily yang mencurinya. Sungguh salah paham yang bagus. Jelas-jelas kalian yang sengaja memasukkan kalung ke dalam tas Lily. Kalian mau memfitnahnya. Kalau kalian tidak berani mengakuinya, kita lihat CCTV. Biar polisi memeriksanya. Yang dia katakan itu benar. Ini... Minta maaf pada Lily. Surya, bisa-bisanya kau menyuruhku minta maaf kepada orang sial ini. Kalau begitu, lebih baik aku lapor polisi saja. Ibu, masalah ini awalnya memang kalian yang salah. Jika harus ke kantor polisi, aku tidak akan menghalangimu. Surya, putraku, bagaimana kau bisa bicara seperti ini? Aku adalah ibumu. Kau tidak bisa berbuat seperti ini padaku. Kau tidak bisa tidak menggubrisku. Kau suruh aku minta maaf saja. Aku akan minta maaf. Aku minta maaf saja, oke? Maaf. Maaf yang tidak tulus seperti ini. Aku tidak terima. Lily, apa kau tidak ada habisnya? Ternyata selama 3 tahun ini, kau patuh itu hanya sandiwara. Beruntung Surya bercerai denganmu. Melihat pembawa sial sepertimu juga membawa sial. Surya, ibu sudah tua. Kau tidak bisa kirim ibu ke kantor polisi. Kau tidak bisa tidak mengurusku. Lily, ibuku sudah minta maaf. Masalah ini sudah sampai di sini. Apalagi dia sudah seusia ini juga tidak mudah. Surya, apa otakmu bermasalah? Dia tidak mudah. Lily mudah. Dia di keluarga kalian menjadi pengasuh selama 3 tahun. Sekarang dia pergi dengan tidak mudah. Dia juga dihina oleh kalian semua. Dia benar-benar tidak dianggap, selalu muncul di mana-mana. Atas dasar apa dia mau bertahan? Ini adalah masalah kami sebagai suami istri. Kau belum bisa ikut campur. Lily, kenapa sekarang kau berubah menjadi tidak berperasaan? Halo wanita idola. Surya, masalah hari ini aku harus menasihatimu dengan baik. Jelas-jelas keluarga kalian membuat rusuh. Kenapa sekarang malah menyalahkan wanita idolaku? Kau punya waktu itu, lebih baik kau urus mereka dengan baik. Jangan selalu membuat malu. Ini adalah urusan keluargaku. Tidak ada hubungannya denganmu. Masalah wanita idolaku adalah masalahku. Ditambah lagi, bukankah kalian akan segera bercerai? Dia juga bukan anggota keluarga Hao. Kenapa dia ada banyak urusan denganmu? Sekalipun bercerai, dia juga pernah menjadi wanitaku. Apalagi sekarang belum bercerai. Setidaknya kau dan aku adalah saudara. Kau sungguh mau bermusuhan aja demi dia. Bermusuhan? Aku juga tidak mau kehilangan kau sebagai temanku. Tapi masalah hari ini memang kesalahan keluarga kalian. Aku benar-benar tidak sanggup melihatnya lagi. Wanita sebaik dirinya ini kau tidak mau? Aku mau. Sudahlah. Kalian berdua terus bertengkar seperti ini saja. Lagi pula bukan aku yang malu. Aduh, wanita idolaku. Pembawa sial ini, begitu dilihat bukan orang baik. Beberapa waktu lalu, dia menggoda orang terkaya Doha. Kali ini, dia mengganti target lain. Sungguh sial melihatnya. Kak Surya, kau juga jangan menyalahkan ibu. Ibu juga karena tidak terima Lily merebut proyekmu, jadi dia mau melampiaskan amarahmu. Angel, aku bahkan sudah lupa kalau kau tidak bicara. Masalah ini apa kau juga ikut? Surya, kau jangan marahi Angel. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengannya. Aku yang melakukannya. Aku hanya tidak bisa melihat wanita itu berlagak hebat. Dia telah mencelakai Lisa dan Angel. Apakah kau berencana mengirim Angel ke luar negeri? Aku bilang padamu, Angel sekarang mengandung anak keluarga Hao. Dia tidak perlu kemanapun. Masalah ini sudah aku putuskan. Jika besok dia pergi, Aku tidak akan setuju. Kak Surya, aku tidak mau pergi. Aku hanya ingin berada di sisimu. masalah ini aku sudah pernah bilang. Tidak bisa dinegosiasi. Besok aku akan utus orang untuk menjemputmu. Surya, kau benar-benar sudah menyukai Lily. Sebenarnya apa baiknya Lily itu? Dia baru meninggal kamu beberapa hari saja sudah menggoda begitu banyak pria. Itu artinya dia tidak mencintaimu. Cukup! Kalau bukan melihat hubungan dengan kakakmu, aku tidak akan berulang kali bersabar padamu. Kau jangan kira tadi aku tidak bisa melihat ibuku sengaja membelamu. Hentikan tindakanmu. Menjauh dari Lily. Jika terus seperti ini, tidak akan ada orang yang bisa melindungimu lagi.
Jelas-jelas kau sudah bercerai dengan Kak Surya. Kenapa masih ingin kembali ke kota Bari? Aku dengan tidak mudah kembali ke sisi Kak Surya. Semua ini salahmu. Semua ini perbuatanmu. Lili, kau berani merebut orangku. Kau sendiri yang mencarinya. Sayang, kenapa kau pergi secepat ini? Ada urusan di kantor, aku mau balik untuk mengurusnya. Bermain yang bahagia. Baiklah, hati-hati di jalan. Iya. Hah? Gawat, remnya belum. Halo, apa? Terjadi masalah di parkir bawah tanah. Mobil Bu Lili. Mobilku baik-baik saja kan? Lili? Bagaimana, Lili? Aku menyiapkan kejutan untukmu. Apa masih puas? Angel, kenapa kau di sini? Kak Surya, barusan aku melihat Nona Lili menaiki mobil ini. Entah mengapa langsung tertabrak begitu saja. Cepat lihat ya. Apa? Lili. Lili. Kak Surya, kau jaga Nona Lili dulu. Aku telepon ambulans. Halo, ini ambulans. Di sini parkiran bawah tanah Grup Crown. Ada tabrakan. Tolong kirimkan sebuah ambulans kemari. Lili, jangan sampai terjadi sesuatu padamu. Kau harus bertahan. Lili. Lili! Pasien kehilangan banyak darah. Dia butuh transfusi darah. Tapi sekarang, bank darah rumah sakit sedang kehabisan. Pakai darahku, aku golongan O. Tidak bisa. Golongan darah O memang bisa didonorkan ke seluruh golongan darah. Tapi golongan darah pasien adalah RH negatif yang langka. Dia adalah darah panda. Apa? Dia adalah darah panda. Menikah 3 tahun, kau bahkan tidak tahu istrimu punya darah panda. Bagaimana kau menjadi suaminya? Dia ini, Aku pacarnya. aku tidak peduli kau siapanya pasien. Sekarang, kondisi pasien sangat kritis. Segera hubungi semua karyawan grup house. Siapa yang punya darah panda datang ke rumah sakit sekarang juga. Orang yang mendonorkan darah, aku akan memberikannya 10 miliar sebagai bayaran. Dokter, aku sudah menghubungi orang dengan darah panda dan bisa datang ke rumah sakit sekarang. Baiklah. 10 miliar? Pak Surya sungguh murah hati. Sejak kapan kau menjadi pacarnya? Cepat atau lambat. Sebaliknya kau, meskipun sekarang aku masih bukan pacarnya, tapi kau juga jangan lupa dengan statusmu. Kalian sudah bercerai. Kelak di luar jangan menyebut diri sebagai keluarga lagi. Daripada orang lain salah paham. Kau membantu wanita idolaku mencari pendonor. Aku mewakilinya berterima kasih padamu. Hal ini seperti tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungan denganku. Apa ada hubungan denganmu? Menikah 3 tahun, kau bahkan tidak tahu dia darah panda. Bagaimana kau menjadi suaminya dulu? Masalah kami berdua bukan giliran orang luar sepertimu ikut campur. Kau? Jack! Kau sudah gila! Aku tidak gila. Sia-sia aku masih menganggapmu teman dulu. Anggap aku salah menilaimu. Kelak menjauhlah dari wanita idolaku. Dulu anggap aku buta. Kelak menjauhlah dari wanita idolaku. Kau! Dia dulunya adalah istriku. Semarah apapun dirimu, kau juga tidak berhak mengatur aku. Aku tidak berhak. Apa kau punya? Kau bicara seolah-olah kau sangat peduli padanya. Menikah selama 3 tahun, kaulah yang menyakitinya paling dalam. Aku punya kesulitanku sendiri. Kesulitan sebanyak apapun, apa itu bisa menjadi alasan melukainya? Kelak kau menjauh darinya. Aku yang akan menjaganya dengan baik. Kau menjaganya? Kau tidak keberatan dia pernah bercerai. Sekarang di luar beredar dia punya hubungan dengan Roy. Dia mungkin masih ada pria lain dalam hatinya. Hahaha. Ternyata benar kau tidak tahu apapun. Aku beritahu kau, yang aku mau hanya dirinya. Adapun Roy, takutnya kau sekarang masih tidak tahu identitas sesungguhnya darinya. Sesungguhnya... Bagus. Bagus sekali. Pendonornya sudah datang. Kau segera mendonorkan darah. Apa yang kau katakan tadi? Tidak apa-apa. Perkataan sebanyak apapun juga tidak perlu dibicarakan denganmu. Intinya, aku lebih memahaminya darimu. Juga lebih cocok dengannya daripada kau. Sekarang, Bos Surya sudah boleh pergi.
Aku pikir setelah wanita idolaku sadar, dia seharusnya tidak akan ingin melihatmu lagi. Setidaknya aku pernah menjadi suaminya. Apakah aku tidak sebanding dengan orang luar? Bagus kalau kau tahu. Memang tidak sebanding. Jack! Intinya, ada aku. Dia akan baik-baik saja. Jack! Lily, jangan sampai terjadi sesuatu padamu. Kau harus bertahan. Lily. Lily! Apakah ini halusinasi? Kenapa aku bisa mendengar suara Surya? Dia bahkan tidak mengunjungiku saat kecelakaan pesawat. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkanku? Lily. Bagus sekali. Kau sudah koma selama 2 hari. Akhirnya kau sudah sadar. Dua hari ini, kau yang menjagaku. Tentu saja. Syukurlah kau baik-baik saja. Mari minum air. Terima kasih. Ternyata benar. Siapapun orang yang menolongku, tidak mungkin orang itu adalah Surya. Apa yang kau pikirkan? Aku sedang memikirkan mobilku. Beberapa waktu lalu aku baru saja melakukan pemeliharaan. Kenapa yang bebek saja remnya bisa blong? Tentang hal ini, sebenarnya aku sudah menemukan petunjuk. Bagaimana hasil untuk hal yang kuperintahkan? Tenang saja Nyonya Angel, rekaman CCTV di tempat parkiran sudah kurusak. Baguslah, aku akan mentransfer uangnya ke rekeningmu. Sayangnya, wanita itu beruntung sekali. Dia hanya luka ringan. Kecelakaan Lily kali ini beruntung kau menemukan tepat waktu. Aku mewakilinya berterima kasih padamu. Sudah seharusnya kulakukan, Kak Surya. Hanya saja, kumohon kau jangan mengirimku ke luar negeri lagi. Aku hanya ingin berada di sisimu. Oh iya, aku juga ingin pergi melihat Nona Lily. Tidak tahu bagaimana pemulihan dia sekarang ini. Dokter sudah bilang, meski lukanya tidak terlalu dalam, tapi kau harus merawat diri dengan baik. Pesona Nona Lily ini benar-benar luar biasa. Beberapa hari lalu baru saja berhubungan dengan Tuan Roy. Sekarang dia kembali punya hubungan ambigu dengan Tuan Jack. Apa tidak ada perawat di rumah sakit ini lagi memeriksa luka malah butuh orang asing? Aku baru saja kecelakaan dan kembali sadar. Pak Surya datang tanpa diundang. Apa kau berharap membuatku pingsan lagi? Aku tidak bermaksud begitu. Apakah tubuhmu sudah baikan? Apa lukamu masih sakit? Lukaku sudah lumayan sembuh. Tapi melihat kalian berdua, aku menjadi tidak nyaman lagi. Aku dan Kak Surya sengaja menjengukmu. Bagaimana bisa kau begitu dingin? Lily, ada satu kalimat aku harus memberitahumu. Hari kau kecelakaan itu, Surya lah yang mengantarmu ke rumah sakit. Dia juga yang mencari orang mendonorkan darah. Terima kasih untuk kebaikan Pak Surya. Pak Surya sudah mengeluarkan banyak uang kan? Aku akan membayarnya. Tidak perlu lagi. Kak Surya, kulihat Nona Lily sepertinya tidak begitu menyambut kita. Ayo kita pergi saja. Pak Surya, kau sudah boleh pergi. Tapi Angel, kau tidak bisa pergi. Apa maksudmu? Ada sesuatu yang mau kubicarakan dengan Nona Angel. Ini tentang mengapa aku yang bebek saja bisa terjadi kecelakaan. Lily, apa yang sedang kau katakan? Aku tidak mengerti. Jangan berpura-pura lagi. Kecelakaan itu adalah ulahmu kan? Aku tidak melakukannya. Kak Surya, aku tidak melakukannya. Apa kalian salah? Lokasi kecelakaan kemarin, Angel yang menunjukkan jalan untukku. Dia juga yang menelpon memanggil ambulans. Jika dia benar-benar mau mencelakai Lily, dia tidak akan berbuat seperti itu. Kak Surya, terima kasih kau percaya padaku. Lily, Tuan Jack, aku tidak paham apa yang sedang kalian katakan. Kalian tidak ada bukti bagaimana bisa mengataiku seperti ini. Masih berpura-pura. Kau kira kau sudah merusak CCTV, lalu semuanya sudah aman? Aku sudah tanyakan satpam di tempat parkir. Dari awal hingga akhir acara dimulai, hanya kau seorang yang pernah masuk. Saat itu ada benda yang ketinggalan di ruang parkir bawah tanah, jadi aku pergi mencarinya. Coba kau katakan, kau pergi mengambil apa?
Coba jelaskan pada kami. Kami juga tidak ingin memfitnahmu. Bagaimana kalau hal ini kita selesaikan dengan polisi saja? Tidak bisa lapor polisi. Kenapa tidak bisa lapor polisi? Jika kau difitnah, polisi tentu saja akan membersihkan namamu. Itu karena beberapa hari lalu aku baru dilepaskan dengan jaminan dari kantor polisi. Jika berhubungan dengan polisi lagi, reputasi keluarga Chris akan berakhir. Kak Surya, cepat bantu aku. Perkataan Angel benar. Sebelum masalah ini memiliki kesimpulan, lapor polisi hanya akan mencelakainya. Aku mencelakainya? Apa masih sedikit dia mencelakaiku? Kau pikir dengan hati nuranimu, kejahatan ibumu dan adikmu, padaku masih tidak cukup banyak. Aku tahu kau telah menerima banyak penderitaan, tapi aku berada di lokasi kejadian kemarin. Aku bisa membuktikan Angel benar-benar menolongmu. Bagaimana kau tahu? Dia sengaja berpura-pura berbuat seperti itu, karena tidak ingin dicurigai. Sebelum masalah ini memiliki bukti, masalah ini jangan diungkit lagi. Ternyata benar, kau tidak akan percaya pada aku selamanya. Sama seperti dulu. Kak Surya, Sudahlah, cukup. Sekalipun tidak ada bukti yang langsung, kecurigaan hal ini sangat banyak. Kenapa memangnya kalau kami mencurigai Angel? Sudahlah. Jangan ngomong kosong dengan mereka. Aku tidak mau melihatmu. Lily, Pergi. aduh, Kak Surya, Kau jangan marah lagi. Tidak ada. Aku hanya mengasihi diri sendiri. Kenapa aku bisa mencintai pria seperti itu? Kak Surya. Terima kasih kau percaya padaku. Kau berikan aku satu kesempatan lagi. Aku lebih baik mati. Tetap tidak akan melihatnya lagi. kau pulanglah dulu. Aku masih ada sedikit urusan. Ternyata benar. Kau tidak akan percaya padaku selamanya. Sama seperti dulu. Cepat utus orang ke lokasi kecelakaan Lily. Ada petunjuk apapun, segera laporkan padaku. Kenapa bisa seperti ini? Kak Surya, jika benar-benar menemukan petunjuk, bagaimana ini? Lily, semua ini salahmu. Lebih baik kau mati saja. Mati. Nona Angel, apa ada perintah? Lakukan satu hal lagi untukku. Bayaran kali ini adalah 20 miliar. 20 miliar? Nona Angel, silakan Anda katakan. Apapun yang terjadi, aku jamin akan kuselesaikan untuk Anda. Bantu aku bunuh seseorang. Hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal. Jack, terima kasih kau sudah menjagaku selama ini. Untuk apa sungkan padaku? Kita berdua juga ada kontrak pernikahan. Jika dibicarakan, aku adalah calon suamimu. Menjagamu bukankah hal yang wajar? Jack, Aku tahu, kau ingin bilang belum membuat persiapan memasuki hubungan yang lain. Tidak masalah, aku tidak buru-buru. Aku bisa menunggumu dengan pelan-pelan. Aku antar kau pulang dulu saja. Lily, Tenang saja, orangnya sudah tertangkap. Gadis, kau diam. Kau masih bisa hidup beberapa menit lagi. Bagaimana kalau aku langsung membunuh saja? Halo? halo Pak Surya. Akhirnya kau mengangkat telepon. Lily diculik. Dia diculik. Cepat kemari. Apa? Sebenarnya ada apa? Satu orang dewasa, bagaimana bisa hilang begitu saja? Barusan aku mengantar Lily pulang. Tiba-tiba entah dari mana muncul dua orang yang menarikku dan menghajarku. Lalu mereka menculik Lily pergi. Kau pernah bilang akan menjaganya dengan baik. Kau menjaganya seperti ini. Aku tahu ini salahku. Kau boleh memperhitungkannya padaku nanti. Sekarang pikirkan cara dulu untuk menemukan Lily. Aku tidak familiar dengan kota Bales. Ini adalah wilayahmu. Cepat pikirkan caranya. Kak Surya, kami sudah memeriksa CCTV di jalan sekitar. Kami menemukan mereka melewati titik CCTV. Keberadaan tidak jelas sementara. Adapun persalinan itu seharusnya bisa dihancurkan. Posisi tidak bisa ditentukan sementara. Lanjutkan pencarian. Kenapa bisa begitu? Baik-baik saja, siapa yang masih mau menculik Lily?
Pergi cari keberadaan Angel. Apakah Pak Surya berikan Nona Angel? Aku juga berharap masalah ini tidak ada hubungannya dengannya. Sudah mau mati masih tidak bisa diam. Jangan pukul, Nari masih harus menyampaikan tugas. Apa ada kata terakhir yang mau dikatakan? Aku tahu. Sekalipun aku tanya pada kalian, siapa yang menculikku? Kalian juga tidak akan mengatakannya. Tapi aku ingin tahu, berapa banyak yang orang itu berikan pada kalian. Aku bisa memberinya kepada kalian 10 kali lipat. 10 kali lipat? Kau bercanda kan? Itu 200 miliar. Baru 200 miliar saja, aku bisa menyetujuinya. Baru 200 miliar saja. Nona, apa latar belakangmu? Kalian tidak perlu mengusir lagi. Kalian hanya perlu tahu bahwa jika kalian mengambil 20 miliar ini, mulai sekarang, kalian adalah pelaku pembunuhan. Kalian harus melewati hidup yang menyedihkan. Tapi jika kalian melepaskanku, kalian tidak perlu melakukan apapun. Kalian bisa bawa 200 miliar ini untuk menikmati hidup. Jika yang dia katakan itu benar, Angel, ternyata benar kau yang menculikku. Nona Angel, wanita ini baru saja bilang, Aku sudah mendengarnya. Dia bilang dia menyuruh kalian melepaskannya, lalu dia beri kalian 200 miliar. Dasar bodoh. Wanita ini sebelumnya memang pernah menikah dengan keluarga kaya raya dan menjanji Nyonya Hao. Tapi setelah bercerai tanpa dapat apapun, dia bahkan tidak punya sepeser uang pun. Setelah itu dia menggunakan trik untuk menggoda keluarga Louis. Lalu membuat orang kaya memberikannya sedikit uang jajan. Sekalipun begitu, dia bisa punya 2-4 miliar. Tapi 200 miliar? Apakah dia bisa mengeluarkannya? berani-beraninya dia membohongiku. Kau mau aku ulang berapa kali? Aku dan Surya sudah tidak ada hubungan. Kenapa kau masih ingin menculikku? Siapa suruh kau tak patuh? Terus menempel dengan Kak Surya dan membuat kau hampir diusir ke luar negeri. Kalau mau disalahkan, salahkan diri sendiri. Kau tidak seharusnya berebut pria denganku. Lagi-lagi dia. Aku sudah tidak cinta Surya lagi. Kalau kau mau ambil saja, aku malas berebut denganmu. Jangan banyak omong kosong. Kalian berdua, lakukan. Bereskan hingga bersih. Nona Angel, kami punya ide. Lihat Nona ini, dia begitu cantik. Jika mati begitu saja, bukankah sayang sekali? Maksud kalian adalah... Barusan dia menipuku. Aku tidak bisa menerimanya. Aku mau bermain dengannya. Pergi, jangan sentuh aku. Terserah kalian. Bereskan dengan baik. Adapun aku... Nona Angel, tenang saja. Kami tidak pernah bertemu denganmu. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Ingat perkataan kalian. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada keluarga kalian, aku tidak berani menjaminnya. Lily, lihat seberapa baik aku padamu. Aku membiarkanmu mati juga membuatmu berbahagia dulu. Angel, kau tidak akan berakhir dengan baik. Jangan gerak, biarkan kami. Lepaskan aku! Ayo ikut denganku. Kenapa bisa? Kenapa Surya bisa tahu tempat ini? Hentikan, lepaskan dia. Jangan asal gerak. Kalau berani kemari, aku akan membunuhnya. Tindakan kalian melanggar hukum. Jika kalian demi uang seberapa banyak yang kalian mau, aku bisa berikan pada kalian. Jangan berisik. Suruh orang di belakangmu menjauh. Jika tidak, aku bunuh dia sekarang. Jangan. Kalian mundur. Tapi Pak Surya, Pergi. Aku adalah presiden dari grup House Surya. Coba kalian cari di internet, kalian akan tahu selama kalian melepaskannya, syarat apapun yang kalian minta, aku bisa memuaskan kalian. Ku dengar Pak Surya paling benci mantan istrinya, bahkan membuatnya cerai tanpa bawa apapun. Kenapa sekarang datang untuk menolongnya? Jangan menipu kami. Kau bawa orang begitu banyak. Sekalipun kami mengambil uangnya, kami juga tidak bisa keluar dari video ini. Selama kalian tidak melukainya, aku bisa menggantikannya. Anggotaku juga bisa mengantar kalian langsung ke luar negeri, asalkan kalian tidak menyentuhnya. Aku dan kau sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Aku tidak butuh kau berpura-pura menolongku seperti ini. Aku akan bawa kau pergi. Kau sedang acting apa lagi sekarang? Menikah selama 3 tahun padamu. Aku sudah muak. Kau pergi saja. Pergi! Jangan asal gerak wanita. Billy, kau jangan asal bicara. Kau akan baik-baik saja. Presiden grup How ternyata begitu setia. Kau begitu ingin menyelamatkan wanita ini. Kumohon pada kalian, jangan sakiti dia. Pak Surya mau sambil berdiri. Apa maumu? Bukankah kau mau jadikan dia menjadi tawanan? Berlututlah. Lalu berangkat kemari. Aku akan lepaskan dia dengan dirinya. Ada presiden grup How beri dirimu di tangan kegunaannya lebih banyak dibandingkan wanita itu. Kenapa? Kau tidak mau. Kalau begitu kami akan... Jangan! Jangan! Surya, kau pergi saja. Aku suruh kau pergi. Apa maksudmu? Berlutut sekarang. Kita sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Aku tidak butuh kau menyelamatkanku. Jangan asal gerak. Apa kau tidak paham? Aku berlutut.
Aku berlutut. Ku mohon pada kalian, jangan sakiti dia. Di luar beredar bahwa Pak Surya memuji mantan istri sendiri. Tidak kusangka ternyata demi wanita ini kau bahkan rela mati. Bagus. Sekarang kau berlutut di sini dan ketukkan kepalamu. Kami akan lepaskan dia. Siapa suruh kau menyelamatkanku? Siapa suruh kau? Kau jelas-jelas tahu bahwa dia wanita hamil. Kenapa kau begitu keji? Dia sendiri tidak bersih. Wajar orang lain mengataimu. Sekarang kau segera minta maaf pada Angel. Apa yang kau tidak suka dariku? Kau melewati hari yang begitu baik. Apakah dirimu memang begitu rendahan? Aku sungguh tidak bisa berkata-kata melihatmu. Kau membuatku merasa jijik. Bukankah kau tidak menyukaiku? Bukankah kau membenciku? Kenapa kau melakukan semua ini? Lily, jangan menangis. Sebenarnya sejak awal, aku sudah menyukaimu. Kala itu Nenek Hao ingin kita menikah. Sebenarnya hatiku sangat bahagia. Tapi aku tidak menyangka. Yang menyambutku ternyata adalah siksaan selama 3 tahun. Kau bilang beberapa tahun lalu. Apa maksudmu? Tidak ada gunanya lagi bicarain semua ini sekarang. Aku tidak ingin ada hubungan apapun denganmu lagi. Aku juga tidak butuh ditolong olehmu. Aku lebih baik mati. Lily, kau jangan bicara bodoh. Tidak! Tidak! Tidak apa-apa kan? Jangan takut, aku ada di sini. Surya, apa yang mau aku lakukan? Kau baru bisa melepaskanku. Lily! Lily! Tubuh Nona Lily baik-baik saja, cukup dirawat dengan baik saja. Terima kasih, dokter. Lily, kau harus memperhatikan tubuhmu belakangan ini. Aku tidak mau bertemu denganmu. Ku pergi dulu. Ada hal apa ingat hubungi aku. Surya, aku sudah mendengarnya. Demi menolong Lily, kau bahkan bersedia bersujud pada kedua pencuri itu. Kau juga mau menggantikan Lily menjadi sandera. Sejujurnya, jika itu aku tidak bisa melakukan itu. Tapi, bukankah selama ini kau menyukai Angel dan membenci Lily? Kenapa kau bersedia melakukan hal itu demi dirinya? Aku tidak pernah bilang aku membenci Lily. Lebih tidak pernah bilang aku menyukai Angel. Apa maksudmu? Apakah kau tidak suka Angel? Aku dan Lily berjalan sampai ke tahap ini juga terpaksa. Kala itu aku mau merestuinya. Tapi sekarang, aku sudah menyesalinya. Merestuinya? Saat kami berdua menikah, dia pernah memanggil nama seorang pria yang bernama Arya dalam mimpi. Aku tahu, dia menikah denganku karena permintaan nenek. Jadi, aku ingin merestuinya dengan pria bernama Arya itu. Biar dia mengejar kebahagiaannya sendiri. Lalu hubunganmu dengan Angel? Hanya akting saja. Anak yang dikandungnya juga bukan anakku. Itu adalah anak kakakku yang sudah meninggal. Demi menghindari gosip, juga bisa merestui Lily. Aku baru berpura-pura mengakui anak itu. Surya, dasar kau ini. Aku tidak tahu harus bagaimana mengataimu. Tidak kusangka kau begitu menyukai Lily. Kau menyukainya sampai rela merestuinya dengan orang lain. Tapi sekarang, aku sudah menyesalinya. Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Dia tidak bersedia menemuiku. Beberapa hari ini merepotkanmu, bantu aku menjaganya. Tentu saja, aku tidak seperti dirimu, mundur dengan begitu mudah. Aku sudah bilang, aku mau mengejarnya. Arya, apapun itu, pergi saja sana. Lily, jika bisa terulang sekali lagi, tidak peduli siapa yang kau sukai, aku tidak akan melepaskan tanganmu lagi. Kau mau minum air? Aku ambilkan sedikit. Lily, Lily. Katakan yang mau kau katakan. Lily, aku takut kau begini. Untuk aku pesan tiket. Aku mau meninggalkan kota Bali.
dan tidak kembali lagi. Pak Surya, kedua penculik itu sudah mengakuinya. Sesuai dugaanmu, orang yang mengerjakan mereka ternyata adalah Nigel. Ayo pulang! Angel! Surya, apa yang kau lakukan? Angel sedang hamil. Bagaimana kalau kau sampai menakutinya? Lebih baik dia keguguran. Kulihat di dunia ini seharusnya tidak ada satupun orang yang bersedia menjadi anak dari penjahat keji. Kawal Pak Surya, barusan aku terima berita yang dari Nona Angel sudah membawa Nona Angel kabur ke luar negeri. Ke luar negeri? Jangan-jangan mereka mau pergi ke... Keluarga Lois terkaya di Doha. Memang hebat. Pameran sebesar ini sungguh jarang di dalam negeri. Iya, benar-benar. Kau ini kemarin mendadak pulang ke rumah dengan panik. Kau memaksa mau ikut ke luar negeri. Bukankah kau di keluarga kau hidup dengan baik? Bukankah sebelumnya bilang Surya ingin menikahimu menjadi istri? Kenapa mendadak berubah? Apa terjadi sesuatu di antara kalian? Ayah, karena kau sudah tanya, aku tidak akan menutupinya lagi. Semua ini salah wanita bernama Lily. Dia jelas-jelas sudah bercerai dengan Kak Surya, tapi dia terus berlagak kasihan. Dia menjerat Kak Surya, bahkan berulang kali menindasku. Bagaimana bisa, Putri? Dari keluarga Chris ditindas oleh gadis yang tidak jelas. Dasar Surya ini. Kau sudah ikut dengannya begitu lama. Bisa-bisanya dia bahkan tidak memberimu status. Setelah kembali nanti aku pasti akan membereskannya. Tidak perlu tunggu pulang. Sekarang kita bisa membahasnya. Kak Surya, kenapa kau mendadak ke Doha? Kau juga tidak beritahu aku dulu. Bilang padamu, agar kau bisa melarikan diri. Surya, apa maksudmu? Jangan kira keluarga Hao adalah orang terkaya di kota Bari. Keluarga akan takut padamu. Angel adalah putri kesayanganku. Seberapapun keterlaluan dirimu, kau juga tidak akan bisa menindasnya di hadapanku. Pak Joshua, jangan salah paham. Aku bukan menindasmu. Hari ini aku kemari khusus untuk membawamu pulang dan masuk penjara. Masuk penjara? Jangan asal bicara. Bagaimana kalau jangan salah anakku bersikap tidak sungkan? Tepat kemarin, dua penculik ini menculik mantan istriku. Mereka berniat membunuh dan kabur. Nona besar dari keluarga Chris yang menyuruhku menculik Lily dan menginstruksikan kami aja menjalankan. Aku tidak melakukannya, dia asal bicara. Dia juga bilang setelah berhasil, dia akan beri kami 20 miliar. Satpam, segera seret dia keluar. Dia sedang asal bicara dan menyebarkan fitnah. Apakah mereka berbohong? Hatimu tahu lebih dari siapapun. Setelah Lily hilang kemarin, aku tidak bisa menemukan keberadaannya. Terakhir aku memeriksa posisimu, baru menemukan gudang terbengkalai itu. Menurutmu baik-baik saja. Untuk apa kau ke gudang? Kak Surya, kau jangan begitu. Aku hanya kebetulan lewat. Karena hanya lewat, kenapa kau bersiap melarikan diri sebelum selesai bereskan koper? Itu karena ayahku mendadak menelponku. Katanya mau ke Doha. Jadi aku buru-buru. Baiklah, kau menyiapkan alasanmu dengan sangat lengkap. Tapi dari seluruh perhitunganmu itu, kau lupa bahwa telah mengirimkan uang muka sebesar 6 miliar ke rekening penculik. Bukti yang konkret ini. Apa yang bisa kau sangka lagi? Tidak kusangka anak gadis keluarga Chris ternyata benar-benar berbuat begitu. Benar, dia terlalu kejam. Perkataan Pak Surya ini bukankah terlalu parah? Semuanya tahu, putriku menyukainya selama ini. Tapi dia dan mantan istrinya terus menjerat. Karena itu putriku baru merencanakan lelucon jahat ini untuk menakuti wanita itu. Apanya membunuh orang? Itu terlalu buruk. Jika benar-benar membunuh orang, apakah dia bisa hidup sampai sekarang? Benar, perkataan ayahku benar. Aku dan Lily hanya bercanda saja. Bercanda? Apa aku bisa menculik kalian juga? Dan bercanda dengan kalian? Surya, kau jangan menindas orang. Jangan lupa, kakak Angel. Benar. Kakak Angel memang berjasa kepada keluarga Hawk. Kalau bukan karena memandang kakaknya, aku sejak awal sudah menangkapnya, lalu mengembalikan kejahatannya kepada Lily 10 sampai ratusan kali. Kalian seharusnya merasa bersyukur. Aku masih berpikir bertindak adil agar dia menerima hukuman semestinya. Mendengar percakapanmu, apa kau tidak berencana melepaskan Angel? Angel harus mengeluarkan bayaran untuk perbuatannya. Jangan kau kira kau adalah presiden keluarga Hao. Kami akan takut padamu. Hari ini, keluarga Chris bisa berdiri di sini karena diundang oleh orang terkaya sedunia. Keluarga Lois,
Kau takut? Kusarankan agar kau pikirkan. Apa kau sanggup menyinggung keluarga Louis yang kaya raya sedunia? Ayah, apakah keluarga Louis akan membantu kita? Tenang saja. Dulu aku beruntung bisa bertemu dengan Pak Adam. Nanti selama aku mohon padanya, dia pasti akan membantu kita. Adapun Surya ini, dia juga hanya bisa berlaga di kota Bari. Dia bukan apa-apa di Doha ini. Ayah, aku sudah tidak sabaran ingin bertemu Pak Adam. Ingin bertemu Pak Adam? Memangnya kalian pantas? Garis tarik dari mana? Sombong sekali. Ayah, dia adalah Lily yang kubicarakan denganmu. Ternyata dia adalah wanita yang mencelakaimu dengan menyedihkan itu. Lily, kenapa kau kemari? Tubuhmu baru saja sembuh. Tubuhku sudah hampir sembuh. Sisa masalahnya aku akan selesaikan sendiri. Tidak merepotkan Pak Surya lagi. Surya, kau begitu peduli dengan mantan istrimu. Kelihatannya dia tidak menerima kebaikanmu itu. Kau Lily kan? Kau mencelakai putriku hingga begitu menyedihkan. Berani-beraninya kau muncul di hadapan kami. Nyalimu sungguh besar. Sungguh nyali yang besar. Putrimu Angel menyuruh orang menculikku. Juga berniat membunuhku. Dia bahkan berani muncul. Kenapa aku harus takut? Diam kau. Masalah Angel, kami sudah jelaskan barusan. Kalau kau berani asal bicara lagi, percaya tidak aku akan robek mulutmu. Ini adalah pameran Doha, bukan wilayah keluarga Chris. Kalian tidak bisa berbuat lancang. Kenapa memang juga pameran Doha? Aku diundang kemari oleh keluarga Louis. Sebaliknya kau. Kalau aku tidak salah ingat, keluarga Hau kalian kualifikasinya sudah dibatalkan sejak awal. Serai pembukaan pameran nanti kau mungkin bahkan tidak bisa masuk. Kau masih berlagak sombong di sini. Selain itu, wanita sepertimu, saat nanti bertemu Pak Adam, aku pasti akan bicara dengan bagaimana kau menindas putriku. Kurasa Pak Adam pasti punya banyak cara untuk membuatmu menerima konsekuensinya. Sebelumnya aku tidak paham. Kenapa Angel begitu keji dan kejam. Ternyata dia punya seorang ayah yang tidak tahu malu seperti ini. Lily, diam kau. Aku keji dan kejam. Kau bisa lebih baik dariku. Kau hanya menjalin hubungan dengan tuan muda keluarga Louis dan keluarga Jackie. Kau hanyalah simpanan yang disembunyikan. Apa kau pantas berdiri di sini? Jika aku tidak pantas berdiri di sini, apa kau pantas? Aku tentu saja pantas. Aku adalah nona besar dari Real Estate Chris. Selain itu, nanti aku masih bisa bertemu orang terkaya keluarga Louis, Pak Adam. Kau tidak bisa menandingiku selamanya. Kau hanya bisa iri denganku di luar pintu. Perkataan Angel benar. Aku juga dengar. Pak Adam punya seorang cucu yang seumuran dengan Angel. Pak Adam pasti akan menyukai Angel. Mungkin juga akan membantu menjodohkan Angel agar menikah dengan keluarga kaya raya. Apa yang kau tertawakan? Aku mertawakanmu, sia-sia saja punya otak. Kau tidak pernah mencoba berpikir, keluarga Louis bermangga Louis. Dan aku juga bermangga Louis. Karena aku bisa kemari, itu pasti bukan tanpa alasan. Kau tidak mungkin ingin bilang kau punya hubungan dengan keluarga Louis. Konyol sekali. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Semua orang tahu, yang seumuran denganmu di keluarga Louis hanyalah cucu terkaya. Nyalimu sudah terlalu besar. Berani cari masalah dengan cucu terkaya. Mari. Semuanya kemari dan lihat. Wanita ini bahkan berani menyamar sebagai cucu terkaya. Aku bahkan tidak pernah mendengar lelucon sebesar ini. Angel, kau jangan terlalu keterlaluan. Kak Surya, dia sendiri yang bilang, bukan aku. Lily, benar tidak? Lily, kau jangan berdebat dengan mereka. Aku ada di sini. Aku akan melindungimu. Aku memang orang itu. Jangan berpura-pura lagi. Kalau kau orang itu, aku akan bersujud sebanyak 3 kali padamu. Apakah benar? Kakek, kakak, kalian sudah dengar kan? Keluarlah. Apakah dia benar-benar wanita? Beraninya kau sengaja menakutiku. Aku tidak akan melepaskanmu. Kau. Keluarga Louis sungguh datang. Aku justru mau lihat bagaimana kalian membereskannya. Pak Adam, Tuan Roy, wanita ini tidak tahu malu. Berani-beraninya menyamar sebagai anggota keluarga Louis. Dia bahkan bilang dia cucu Anda. Aku baru saja ingin membereskannya. Oh, bagaimana kau mau membereskannya? Tentu saja memberinya pelajaran dengan kejam. Benar, Tuan Roy. Wanita ini sering menghinaku. Aku juga tidak berdaya, karena itu aku keluar negeri. Wanita yang licik seperti ini, jangan sampai kau melepaskannya. Mengawal! Tangkap mereka semua! Lily, sekarang kau berlutut untuk memohon padaku masih sempat. Kenapa kami?
Pak Adam, Tuan Roy, apakah ada yang salah? Lily, kau baik-baik saja. Kakek, kakak, kalian tenang saja. Aku baik-baik saja. Kakek, kakak, apa aku salah dengar? Hari ini adalah hari pembukaan pameran Doha secara resmi. Aku Roy di sini, mengenalkan seseorang di sini. Adikku, Lily Louis. Kak, kau terlalu membesar-besarkan. Dibesar-besarkan bagus, kalau tidak entah orang dari mana berani menindas adikku. Dia benar-benar cucu dari keluarga Lois. Ini mustahil. Aku beritahu kau, Lily adalah nona kedua dari keluarga Louis. Dia juga adikku. Siapa yang berani menindasnya, itu berarti dia ingin melawan seluruh keluarga Louis. Sebaliknya kau malah menculik adikku dan ingin membunuhnya. Sekarang kau berani membalikkan fakta di hadapan kami. Kalian sungguh bernyali besar. Tidak, bukan seperti itu. Aku tidak tahu dia benar-benar adikmu. Tidak tahu lalu bisa melakukannya. Kau seharusnya bersyukur Lily masih baik-baik saja. Kalau tidak peduli kalian kabur kemanapun, sekalipun ke ujung dunia, keluarga Louis juga tidak akan lepaskan kalian. Aku tidak percaya. Kalian semua bukan anggota keluarga Louis. Kalian pasti suruhan wanita bernama Lily untuk membohongiku. Diam, jangan bicara lagi. Ayah, kau tidak percaya padaku. Mereka pasti bukan anggota keluarga Louis. Mereka adalah penipu. Cukup. Cepat minta maaf pada Nona Lily. Ayah, kau memukulku demi dia. Aku barulah putrimu. Dasar bodoh. Apa kau merasa belum cukup mencelakaiku? Kalau kau tidak minta maaf lagi, aku akan segera memutuskan hubungan ayah dan anak. Minta maaf. Maaf. Maaf saja sudah selesai. Tadi aku sepertinya mendengar Nona Angel mau bersujud 3 kali kepada Lily. Kau telah menculik Nona Lily. Ini melanggar hukum. Apa gunanya minta maaf? Benar, menurutku seharusnya dia dijebloskan ke penjara. Kudengar dialah yang menggoda Pak Surya, sehingga Pak Surya cerai dengan Nona Lily. Pelakor rendahan. Lily, maaf. Lily, sudah membuatmu menderita. Tidak menderita, kakek. Aku punya kalian yang mendukungku. Hai, dasar kau ini memang pandai bicara. Ayo pergi, jangan pedulikan orang tidak penting ini. Acara akan segera dimulai. Kita masuk dulu. Ayo. Lily, ada yang mau aku katakan padamu. Lepaskan adikku, Pak Surya. Adikku dan kau sudah tidak ada hubungan lagi. Kelak kau jangan mengganggu adikku lagi. Lily, Kak, kakek, kalian pergilah dulu. Aku akan datang sebentar lagi. Katakan saja. Lily, aku sama sekali tidak tahu. Kau adalah anak orang kaya Doha. Kenapa kau menutupinya dariku? Kenapa? Setelah mengetahui identitasku, Pak Surya menyesal telah setuju cerai denganku. Aku memang sudah menyesal. Sejak kapan Pak Surya berubah menjadi orang yang gila harta? Aku menyesal bukan karena latar belakangmu. Aku menyesal karena tidak menjagamu dengan baik. Aku telah membuatmu sangat menderita. Sebenarnya aku mencintaimu selama ini. Di antara kita tidak pernah ada orang lain. Karena itu, bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Surya, kita sudah berakhir. Sudah terlambat kau bicara seperti ini. Lily, bisakah kau jangan meninggalkanku? Sudah hancur. Semua milikku sudah kalian hancurkan. Sekarang kalian ingin kembali bersama. Lalu bagaimana denganku? Lily, wanita seperti dirimu. Matilah kau! Lily, awas! Tangkap dia! Surya, Bawa dia pergi. Aku ingin hidupnya selanjutnya dilewati di penjara. Lily, kau baik-baik saja. Surya, kau yang bermasalah. Siapa suruh kau menolongku? Siapa suruh kau menolongku? Yang penting kau tidak terluka. Aku tidak mau berhutang budi padamu. Bertahanlah. Kak, cepat panggil ambulans. Cepat. Kakek,
Lili, ada yang mau kukatakan padamu. Jika tidak, aku takut kelak tidak ada kesempatan mengatakannya lagi. Ucapan sial apa yang kau katakan? Lili, hal yang paling kusesali adalah kehilanganmu. Jika bisa diulang kembali, aku pasti akan menebusmu dengan baik. Tidak akan membiarkanmu menderita. Tidak peduli apakah kau menikah denganku karena permintaan nenek atau bukan. Aku juga tidak akan, karena dalam hatimu merindukan Arya. Semua itu tidak masalah, selama kau berada di sisiku. Jangan pergi. Surya! 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 Dasar kau bodoh. Kau benar-benar sudah melupakan segala hal. Sama sekali tidak ada apa-apa, Arya. Selama kau sadar, aku akan beritahu segalanya padamu. Selama kau sadar, aku akan beritahu segalanya padamu. Lili, berikan aku satu kesempatan menebusmu. Aku pasti tidak akan membuatmu menerima penderitaan apapun. Tidak kusangka wanita idolaku benar-benar akan bersatu kembali dengan Surya. Aku juga tidak berharap Lily dan Surya kembali menikah. Tapi harus diakui, kalau bukan dia mengadang tusukan Angel kepada Lily, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Karena dia bisa mengorbankan nyawanya untuk Lily, itu juga hal yang langka. Tapi wanita idola jelas-jelas ada janji pernikahan denganku. Bagaimana bisa dia? Tuan Jeki, kau sungguh pelupa. Kala itu yang mau membatalkan pernikahan adalah kau sendiri. Halo, kenapa kamu mungkit yang tidak diungkit? Selama Lili bahagia, apapun yang dia lakukan, aku akan mendukungnya. Baik. Syukurlah. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Kenapa? Aku menggigitmu sekali. Kau akan sadar. Oh ya, siapa Arya? Kau belum memberitahuku. Arya ya. Sudah sampai. Bukankah kau mau memberitahuku masalah Arya? Kenapa kau membawaku kemari? Karena di sini adalah awal dari semua dimulai. Sani sayang, aku baru saja turun dari pesawat. Aku juga tidak tahu ini di mana. Bagaimana kalau kau menjemputku? Tasku! Cepat lihat isi tasmu. Apakah ada yang kurang? Aku akan lanjut kejar. Siapa namamu? Aku mau tahu namamu. Namaku Arya. Arya. Arya itu? Aku hanya asal bicara. Mungkinkah kau kira? Sekarang, kau sudah tahu kan? Jadi, Arya di hatimu itu selama ini adalah aku. Demi aku, kau sengaja tinggal di kota Bari. Kau juga demi aku baru menyetujui permintaan nenek untuk menikah denganku.